Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi'ulahu samiyya. Qitratun min bahri judihi tamla'ul ardariya wa nazratun min aini ridahu tusayrul kafira waliya. Al-jannatu liman ata'ahu walau kana abadan habasyiya wan naru liman asahu walau kana syarifan qurasyiya. Anzala ala abdihi wa mustafahu kitaban zakiyan bahiyya. Tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, as-shaimin, as-shaimat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini tanpa terasa kita sudah hampir mengakhiri separuh ketiga dari Ramadan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah berlalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan datang diberi oleh Allah kemudahan untuk menyempurnakannya dengan ketaatan-ketaatan yang lebih. Salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita bersalawat kepadanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita akan diberi syafaatnya nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita lakukan pada akhir bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir, yaitu ibadah i'tikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan ibadah ini, dan oleh karena itu maka kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang fikih i'tikaf tersebut. Boleh jadi ya, banyak di antara kita orang-orang beriman kaum muslimin yang berniat untuk i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Maka untuk itu kita perlu memperhatikan hal-hal berikut agar i'tikaf kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan menjadi ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan harapkan pahalanya di sisi Allah nanti di akhirat berbentuk keampunan darinya dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa itu i'tikaf? Kita langsung saja kepada istilahnya, yaitu kata ulama, huwa luzumul muslim al-baligh al-aqil masjidan li ta'atillah. Seorang muslim yang sudah balik berakal menetap di masjid dengan niat mentaati Allah. Ya, inilah maksud dari atau definisi dari i'tikaf. Yaitu seorang muslim yang sudah balik lagi berakal, dia menetap di dalam masjid dengan niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niat istirahat, bukan niat untuk leha-leha, tetapi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Kita langsung terlebih dahulu membicarakan tentang hikmahnya. Kenapa dikemahkan atau disyariatkan i'tikaf ini? Ya, ulama mengatakan hati seorang muslim bergantung kepada selain Allah akibat banyaknya berinteraksi dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak berinteraksi dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, ya, hati kita bergantung kepada harta, hati kita bergantung kepada teman, hati kita bergantung kepada saudara-saudara, anak, istri, dan kepada benda-benda mungkin di dunia ini, ya. Oleh karena itu Allah mensyariatkan i'tikaf untuk memutus itu sementara, ya. Bukan memutuskannya untuk selama-lamanya. Nah, kita berusaha untuk memutuskannya sejenak, ya, dan menghubungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendekatkan diri kita kepadanya dengan sedekat-dekatnya.
Lalu kita dengan itu melakukan ketaatan-ketaatan. Hakikat iktikaf itu yaitu memutuskan hubungan sementara waktu dengan dunia supaya fokus mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak tafakkur, bermunajat, berdoa, mengingat akhirat dan ibadah-ibadah hati lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini merupakan ibadah yang sangat mulia, sangat agung, yang mesti seorang muslim pernah merasakannya, bahkan kalau bisa sering-sering melakukan, agar dia tidak merasa kehidupan dunia ini adalah sebagai tujuannya, tetapi yang betul-betul tujuannya adalah di akhirat nanti. Di samping dia berinteraksi dengan dunia nyata yang dihadapi sekarang, dia juga berinteraksi dengan alam yang akan dia tempuh nanti setelah kehidupan ini. Kemudian hukum iktikaf terbagi kepada dua. Iktikaf ini ada dalam syariat Islam terbagi kepada dua. Yang pertama iktikaf sunnah, hukumnya sunat saja. Tetapi di sini sampai sunnahnya adalah sunnah muakkad, dianya amalan sukarela dari seorang muslim demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala akhirat dan dengan niat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti kita perhatikan. Yaitu ingin mendapatkan pahala di akhirat nanti dengan mengikuti sunnah Nabi. Boleh jadi juga ada orang yang dia iktikaf begitu, menyendiri, menjauhkan diri dari orang, tidak banyak berbicara, kemudian bahkan melakukan ibadah, tetapi tujuannya bukanlah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyembah selain Allah seperti orang yang lagi bertapa begitu. Tapi yang kita lakukan ini bukanlah bertapa, tetapi iktikaf, jauh beda. Kemudian iktikaf seperti ini dianjurkan kapanpun, dan pada 10 akhir Ramadan lebih dianjurkan lagi. Lebih dianjurkan lagi pada waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencontohkan hal itu. Kemudian iktikaf yang kedua adalah iktikaf wajib, yaitu apabila seseorang bernazar untuk melaksanakan ibadah iktikaf. Umpamanya untuk menguatkan dirinya agar dia mau melaksanakan ibadah iktikaf ini, dia lazimkan kepada dirinya, saya niat beriktikaf lillahi ta'ala, begitu kan dia diucapkan, maka ini menjadi wajib bagi dia. Kemudian ada juga nazar ini terbagi kepada dua. Ada nazar mutlak begitu saja, tanpa ada embel-embel. Yang penting dia melaksanakan ibadah ini tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia nazarkan agar menjadi wajib, supaya dia tidak berleha-leha dan dia tidak main-main, serius melaksanakannya. Tujuannya adalah apa? Supaya dia menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih kuat azam tekadnya melaksanakan ketaatan tadi. Dan yang kedua adalah nazar muqayyad. Dan biasanya orang-orang melakukan nazar itu selalu ada kaidnya. Dan ini sebenarnya adalah nazarnya orang pelit, Bagaimana? Kalau andaikan saya lulus PNS, saya akan iktikaf 10 hari di masjid. Andaikan saya lulus ujian, saya akan melakukan iktikaf begini. Ini ada ini syaratnya begitu. Kalau dia tidak dapat, dia tidak lakukan begitu. Jadi ini boleh juga dilakukan, tetapi nazar yang mutlak itu jauh lebih mulia. Dari sebuah hadis kita dapatkan tentang penjelasan tentang hal ini. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ibunda Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu, wa man nadzara ayyasihi fala ya'sihi." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepadanya, maka jangan sampai dia lakukan maksiat itu. Jadi kalau bernazar untuk melaksanakan ketaatan harus dia lakukan. Tetapi kalau dia bernazar untuk melakukan perbuatan jahat, maka tak perlu dia, bahkan wajib untuk dia hentikan. Contohnya umpamanya kalau saya lulus di dalam tes ini, maka saya nanti akan mabuk. Ini justru haram dia laksanakan. Tapi kalau dia katakan, andaikan saya lulus dari tes ini, maka saya akan melaksanakan iktikaf di masjid selama 3 hari begitu, maka dia menjadi wajib bagi dia.
Kemudian an Umar ibn Khattab, ya, dari Umar ibn Khattab dia berkata, "Ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ufi nazraka." Ya, fa'takif lailah. Wahai Rasulullah, kata Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya aku pada waktu jahiliyah pernah bernazar bahwa aku akan melaksanakan i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Lalu Nabi SAW mengatakan, penuhi nazarmu itu, maka beriktikaflah di Masjidil Haram 1 malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Ini tentang nazar yang terbagi kepada 2, yaitu nazar sunnah dan nazar wajib. Dan yang wajib pun ada 2, yaitu didasari atau berdasarkan nazar mutlak dan ada nazar muqayyad. Seterusnya dalil disyariatkannya i'tikaf. Ya, dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina waruka'is sujud." Dan kami telah mengambil janji kepada Ibrahim dan Ismail supaya keduanya mensucikan atau membersihkan rumahku, maksudnya Masjidil Haram, supaya apa? Lit-ta'ifin, agar orang di sana tawaf. Akifin, nah ini ya, i'tikaf dan ruku serta sujud. Disebutkan di situ i'tikaf, ya, tujuan pembersihan daripada Masjidil Haram, artinya ini adalah suatu yang diperintahkan atau disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak ada yang wajib kalau tidak dinazarkan. Kemudian an Abi Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman, ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia menceritakan adalah Nabi SAW i'tikaf di bulan Ramadan 10 hari. Tatkala di tahun di mana beliau diwafatkan, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan tentunya Rasulullah SAW melaksanakan i'tikaf ini di Masjidil Nabawi, bukan di Masjidil Haram, karena Rasulullah SAW tinggalnya di Masjid Nabawi atau di Madinah. Kemudian wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiyya kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Nabi SAW dulu melaksanakan i'tikaf 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan. Kemudian setelah itu istri-istrinya juga melaksanakan i'tikaf setelahnya. Artinya ini bukan untuk Rasulullah saja dan bukan untuk laki-laki saja, tetapi perempuan juga melaksanakan ibadah ini. Namun ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi agar i'tikaf kita adalah i'tikaf yang sah sesuai dengan hukum fikih. Yang pertama adalah dia adalah terlebih dahulu orang Islam. Ya, andaikan dia umpamanya ya orang tertarik dengan ajaran Islam tetapi dia tidak masuk kepada Islam. Kenapa? Karena dia merasakan ketenangan dalam melakukan ini, maka ibadah yang dia lakukan itu bukanlah i'tikaf walaupun persis seperti i'tikaf yang dia laksanakan. Kemudian berniat untuk i'tikaf, ya, yaitu menetap di dalam masjid dengan melaksanakan ibadah-ibadah ya, tertentu. Kemudian i'tikaf di masjid yang ada jamaahnya. Ya, syaratnya adalah menetap di masjid yang ada sholat berjamaah di sana. Bahkan ada yang mengatakan mesti ada Jumat di sana, sehingga ketika datang waktu Jumat dia tidak perlu keluar jauh-jauh. Ya, jadi i'tikaf tidak di musola kecuali untuk perempuan. Kemudian tempat yang paling afdal untuk melaksanakan i'tikaf itu di mana? Tentu saja adalah di Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, makanya jamaah umroh yang diberi oleh Allah karunia kelebihan harta dan kemampuan untuk pergi ke sana berbondong-bondong untuk berkumpul di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Dan andaikan Masjid Al-Aqsa dalam keadaan terbebas dari penjajahan, pasti juga kaum muslimin berbondong-bondong ke sana untuk melaksanakan ibadah i'tikaf atau ziarah. Kemudian seterusnya di masjid manapun sama ya. Di masjid manapun sama kita melaksanakannya ya, termasuklah di sini di Masjid Baitur Rahmah ini ya. Kaum muslimin
as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, maka i'tikaf di sana hukumnya semuanya sama, ya. Jadi yang penting kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan sempurna dan dengan khusyuk, maka kita bisa melaksanakan di masjid manapun. Kemudian waktu yang paling afdol kapan? Ya, sebenarnya i'tikaf ini bisa kita lakukan kapan saja, tetapi yang paling afdol sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena juga diperkirakan 10 hari terakhir itu terdapat salah satunya yaitu malam Qadar. Dan kalau kita i'tikaf, tentu saja kita melaksanakan ibadah di malam-malamnya dengan banyak dan dengan semangat serta kekhusyukan. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk hadir beriktikaf walaupun tak penuh barangkali, ya, maka kita bisa laksanakan. Kemudian masa paling sedikit untuk iktikaf, ya. Jadi waktunya paling sedikit kata Imam Nawawi itu lahzah. Kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita berniat untuk menetap di sana beberapa saat dan niatnya adalah niat iktikaf, maka itu sudah termasuk ibadah iktikaf. Jadi umpamanya, ya, kaum muslimin datang ke masjid melaksanakan ibadah solat 5 waktu dan diikut sertakan di sana niat untuk iktikaf, maka dia sudah mendapatkan niat iktikaf. Kemudian juga ada iktikaf di siang hari saja, maka dia harus masuk sebelum terbit di waktu fajar dan dia keluar nanti setelah tenggelam matahari. Dan kalau dia berniat untuk iktikaf di malam saja, maka dia masuk sebelum datangnya waktu maghrib dan dia keluar setelah terbitnya matahari, begitu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan yang paling sempurna adalah iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia masuk sebelum datangnya malam 21, kemudian nanti dia keluar dari masjid setelah selesai solat Idul Fitri, ya. Kemudian kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini i'tikaf yang paling ideal, ya, yang kita lakukan. Dan ada beberapa hal yang boleh dilakukan oleh orang i'tikaf tidak sampai membatalkannya, yaitu yang pertama adalah dia boleh membersihkan badannya. Bahkan ini adalah sesuatu yang harus, apalagi kalau badannya ada kotoran dan najis, begitu. Kemudian juga dia boleh berharum-haruman, berbeda dengan orang yang lagi ihram. Kemudian boleh keluar dari masjid seperlunya saja, ya. Jangan sampai untuk hal-hal yang tak penting. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan. Keluar untuk untuk makan dan minum, karena ini adalah hajah, kebutuhan yang tak bisa kita tinggalkan. Namun lakukanlah seperlunya saja. Juga bahkan kita di dalam i'tikaf itu boleh makan dan minum, berbicara dengan yang lain dan tidur di dalam masjid. Namun tentu perlu kita perhatikan kebersihannya, karena salah satu sunnah Rasulullah SAW yang lain yaitu menjaga kebersihan dan kerapian serta kehormatan masjid. Bahkan ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Kemudian hadir halaqah zikir atau pengajian, ya, di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah i'tikaf tersebut ada pengajian di sana, maka tidak ada salahnya kita hadir. Bahkan ini adalah salah satu amal yang bisa kita lakukan di dalam i'tikaf. Kemudian ada perbuatan yang bisa kita lakukan tetapi dia keluar dari masjid dan hal ini tidak membatalkan i'tikafnya, yaitu ziarah kepada orang yang sakit yang ada hubungan dengan dirinya, ya. Kalau dia tidak terlalu penting, maka tidak ada anjuran bagi orang tersebut. Kenapa? Umpamanya dia bukanlah teman akrabnya atau orang yang asing baginya. Kemudian seterusnya, yang dianjurkan bagi orang i'tikaf memperbanyak zikir, ya, lidahnya tak berhenti untuk berzikir terus-menerus. Kemudian menyibukkan diri dengan ibadahnya luas sekali, ya, mulai dari solat, ya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian zikir tadi dan yang lain-lainnya. Kemudian bersungguh-sungguh untuk menggapai malam Qadar, ya, bersungguh-sungguh untuk menggapai malam Qadar. Ini adalah ibadah terbaik yang perlu kita lakukan di waktu kita i'tikaf. Kemudian hukum i'tikaf perempuan, yaitu sama-sama disunahkan untuk sebagaimana disunahkan bagi laki-laki, sebagaimana hadis yang kita sebutkan sebelumnya bahwa istri Rasulullah melaksanakan ibadah i'tikaf sepeninggal beliau. Kemudian syarat i'tikaf perempuan harus diizinkan oleh walinya,
suaminya atau orang tuanya, kemudian tidak mendatangkan fitnah, ya, artinya dia tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa begitu. Seperti apa? Banyak bergunjing. Ada perempuan yang mungkin dia ember, semua apa yang dia ucapkan, apa yang terasa dia keluarkan, maka orang seperti ini tidak dianjurkan untuk ikut iktikaf, berkumpul dengan atau bertemu dengan orang yang lain. Kemudian terpisah dari laki-laki, ini mesti, ya, jangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan ketika melaksanakan iktikaf. Terakhir yang membatalkan iktikaf adalah keluar dari masjid tanpa keperluan apa-apa, ya, ingin pergi keluar saja, atau melakukan kebiasaan hidup duniawi seperti berdagang, ya, ini membatalkan iktikafnya. Walaupun itu adalah perbuatan yang sebenarnya dibolehkan, tetapi karena dia dalam keadaan iktikaf, ini tidak dibolehkan. Kemudian mabuk, na'udzubillah summa na'udzubillah, kemudian murtad, na'udzubillah, ini keluar dari agama Islam, bukan sekedar membatalkan iktikafnya tetapi juga membatalkan Islamnya. Kemudian yaitu terakhir bergaul suami istri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, ya, sambungan dari ayat tentang puasa, orang yang lagi beriktikaf harus menjauhkan dirinya dari istrinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bekal kita menghadapi 10 Ramadan terakhir, terutama sekali bagi kita yang berniat untuk melaksanakan ibadah i'tikaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.